Selamat sore. Kita kembali akan membuka sebuah kasus yang pernah terjadi di Lebak, Banten. Bukan untuk mengusik luka lama, tapi untuk menjadi pembelajaran bagi kita agar tidak salah langkah untuk menentukan kehidupan ke depannya. Tahun 2007 di Lebak, Banten ada seseorang yang terkenal sangat sakti, memiliki kehebatan dan kesaktian terutama dalam dunia gaib. Dia bahkan dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan yang lebih mencengangkannya, dia bisa membuat orang menjadi kaya raya secara mendadak karena dia mengklaim bahwa dia bisa masuk ke dalam dunia gaib. Ya, ini adalah kisah terjadi atau kasus terjadi yang dilakukan oleh Dukun Usep atau Muhammad Tubagus Maulana yang lahir di Lebak, Banten pada tahun 1968. Kejadian ini sangat miris sekali di tengah himpitan ekonomi kala itu, membuat orang-orang berpikir secara instan. Nah, tidak ada berita yang menceritakan kehebatan Dukun Usep selain menjadi dukun. Tidak ada prestasi gemilang selama kehidupannya. Dia dikenal hanya pria biasa saja, namun dia dianggap bisa menolong orang lain, baik dalam kesehatan, karir, ataupun keuangan, bahkan ekonomi. Dia bisa mencarikan solusi. Yang dikenal dalam masyarakat luas itu sebagai orang pintar. Nah, kejadian naas ini terjadi di tahun 2007. Kala itu, kehebatan dan kesaktian Dukun Usep terus menyebar dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Sehingga kehebatannya ini terdengar oleh 5 orang yang berasal dari Tangerang. Mereka mendengar kalau ada seseorang yang sakti yang bisa merubah kehidupan mereka. Di tengah pekerjaan yang tak menentu, usaha yang tak jalan, dan kebingungan-kebingungan dan tuntutan-tuntutan yang lain yang mengharuskan mereka sukses, meskipun sukses itu dengan cara instan. Kelima orang ini, mereka pun mulai berkumpul, mengobrol-ngobrol, membahas kesaktian-kesaktian yang mereka dengar tentang kehebatan Dukun Usep dari Lebak, Banten. Nah, sampai akhirnya rasa penasaran dan rasa ingin tahu pun muncul dari salah satu mereka, membuat yang 4 atau yang lainnya pun merasakan rasa yang sama. Mereka ingin mengetahui secara langsung bagaimana kehebatan dan kesaktian Dukun Usep. Singkat cerita, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menemui Dukun Usep di rumahnya. Mereka berlima berangkat dengan membawa harapan ada solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu terutama masalah keuangan. Akhirnya mereka berlima pun naik mobil menuju ke Lebak, Banten. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di rumah Dukun Usep. Mereka disambut hangat sebagaimana tamu-tamu yang lainnya. Mereka pun mengobrol dan mulai mendengar kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh Dukun Usep secara langsung. Bahkan Dukun Usep mulai bercerita tentang orang-orang yang sudah berhasil ketika berobat kepadanya, membuat keyakinan mereka pun semakin tambah tebal dan semakin percaya kalau Dukun Usep itu memiliki kesaktian. Dari obrolan yang semakin lama semakin malam ditemani kopi dan sebatang rokok, mereka pun terus-menerus mencari tahu, menggali apa yang bisa dilakukan untuk merubah kehidupannya. Sampai akhirnya pada suatu kesimpulan
bahwa dukun Usep ini mengaku kalau dia punya bank di bank gaib, atau dia bisa menembus bank gaib, bank yang tidak ada dalam dunia nyata, bank yang hanya ciptaan dan karangan dukun Usep. Nah, semakin lama obrolan itu pun semakin menjurus. Akhirnya kelima orang itu mulai percaya dan mulai ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan uang dari bank gaib. Nah, bagaimana mereka menemukan atau bisa mencari uang dari bank gaib. Nah, dengan senang hati dukun Usep pun menjelaskan kalau mencari uang dari bank gaib itu sangat mudah, cukup melakukan ritual dan menyediakan syarat-syarat yang sudah ditentukan, atau istilah lain dengan kata mahar. Nah, awalnya mereka sempat ragu gitu ya, kenapa harus ada uang kalau kita bisa mengambil uang dari sana. Namun menurut pengakuannya bahwa uang itu dijadikan sebagai penarik, atau nantinya uang yang kita miliki itu sebagai pancingan untuk menarik uang yang berada di bank gaib. Sangat tidak masuk akal jelas, namun ini adalah yang terjadi. Singkat cerita, mereka pun berdiskusi, yang 5 orang ini berdiskusi sehingga mereka pun pulang terlebih dahulu ke rumah untuk memastikan, meyakinkan apakah mereka akan mengikuti ritual untuk mendapatkan kekayaan ataupun tidak. Nah, dalam pembicaraan yang sudah dilakukan, mereka dijanjikan ketika membawa uang 10 juta maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi ketika seseorang membawa uang 10 juta, maka dia akan dapat 100 juta. 100 juta. Nah, seperti itu kronologi yang pertama. Nah, sampai akhirnya melihat dari kebaikan dan tingkah laku dukun Usep yang sangat baik, mereka berlima pun memutuskan mendatangi kembali, dan mereka berjanji siap melakukan ritual itu. Namun sebelum melakukan ritual itu, dukun Usep meminta kepada keluarga atau kepada keluarga calon nasabahnya agar tidak memberitahu orang lain, karena ini adalah sifatnya rahasia. Takut nanti ada orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia itu, supaya bank gaib tetap aman dan tidak banyak orang yang menggunakannya. Karena kalau sampai viral, mungkin ritualnya tidak akan berhasil. Nah, pertemuan kedua kalinya itu menunjukkan atau menghadirkan sebuah kesepakatan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei mereka akan bertemu kembali dengan melakukan ritual pengambilan uang dari bank gaib. Ya, seperti biasa harus ada syarat-syaratnya, mulai dari sesajen, mulai dari terus bunga 7 rupa, makanan, minuman, dan hal-hal yang lainnya yang biasa digunakan untuk klinik atau pemujaan-pemujaan seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah keputusan itu, kelima orang pun datang kembali di tanggal 17 Mei tahun 2007 dengan membawa berbagai persyaratan yang sudah disebutkan oleh dukun Usep, termasuk uang yang akan dijadikan sebagai pancingan. Namun dalam kasus ini tidak jelas berapa uang yang dihasilkan oleh dukun Usep pada tahun itu. Yang jelas ada 20 juta. Entah itu 20 juta itu per orang atau untuk semua orang. Nah, ini belum ditemukan berita yang akurat. Yang jelas mereka membawa uang untuk sebagai pancingan. Nah, di hari Kamis sore seperti biasa mereka pun tiba
di rumah dukun Usep. Setelah itu biasa mengobrol-ngobrol sampai pas malam Jumat gitu ya. Pas malamnya itu mereka pun melakukan ritual. Namun yang anehnya ritual itu tidak dilakukan di rumah dukun Usep, melainkan di salah satu hutan. Yaitu di kampung Cipajar, Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, jadi yang pertama ini mereka diajak, korban pertama ini diajak untuk melakukan ritual di sebuah hutan yang bernama Hutan Cipajar di daerah Cileles. Nah, singkat cerita, ketika malam sudah tiba, mereka pun berangkat dengan membawa sesajen ditambah dengan cangkul dan garpu. Ya, karena dukun Usep menjelaskan bahwa untuk menuju Bang Gaib mereka harus menggali lubang supaya karena lubang itu adalah portal, mungkin bahasa sekarangnya portal menuju alam gaib. Dengan tanpa curiga mereka berlima pun mengikuti semua saran yang diberikan. Sampai akhirnya mereka pun tiba di hutan Cipajar pada malam Jumat itu. Suasana malam yang larut, yang mencekam, yang gelap tidak membuat mereka takut karena ada harapan akan kekayaan di depan. Begitu juga dengan dukun Usep yang merasa bahagia karena korbannya sudah terperangkap. Sesampainya di sana, mereka berlima pun disuruh menggali lubang sebesar yang muat untuk 5 orang. Nah, setelah lubang tergali sekitar ukuran 1 meter atau 1,5 meter, mereka pun mulai ritual dengan menghidupkan dupa, membakar kemenyan, sampai air-air yang sudah disediakan. Nah, untuk mencapai Bang Gaib, mereka pun disuruh meminum air yang dikatakan air berkah oleh dukun Usep ini. Nah, tanpa ada rasa curiga, mereka berlima pun meminum bergantian air yang disebut berkah itu. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba kepala mereka mulai pusing, pandangan mulai kabur, dan tidak ingat dengan keadaan sekitar. Dukun Usep menjelaskan dengan santainya bahwa itu adalah efek atau di mana tubuh kita akan memasuki ke lubang atau ke portal alam gaib, membuat mereka menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya malam itu. Di dalam keadaan hutan yang gelap, mereka menahan rasa sakit akibat air yang diberikan dukun Usep, yang ternyata air itu adalah air potasium atau air racun potasium. Nah, setelah mereka semakin lama tubuhnya semakin tidak kuat. Rasa pusing, rasa mual bergabung menjadi satu, sampai akhirnya yang 5 orang itu pun terkulai lemas di dalam galian. Tanpa ada rasa iba dan rasa kasihan atau kemanusiaan, dukun Usep pun mulai mengambil cangkul dan mulai menimbun mereka berlima dalam satu lubang. Kejadian itu sangat cepat, singkat, dan sangat memilukan. Seorang iblis yang sedang melakukan aksi keji tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Nah, setelah semua pekerjaannya selesai, kejadiannya yang berada di dalam hutan jauh dari kemana-mana sehingga tidak ada orang yang mengetahui.
Sampai akhirnya dukun Usep pun pulang kembali ke rumah, melanjutkan aktivitas dengan menikmati uang hasil penipuan dari korban yang sudah ia bunuh di malam Jumat tanggal 17 Mei 2027. Semakin kesini kesaktiannya, kehebatannya mulai kembali terdengar oleh 3 korban yang sama-sama berasal dari korban dari Tangerang. Nah, sama seperti kejadian awal, mereka pun meyakinkan apakah dukun Usep ini memiliki kesaktian ataupun tidak. Dengan retorika kata yang sangat luar biasa membuat ketiga orang ini pun terperdaya. Sampai akhirnya mereka pun tergiur oleh kehebatan dukun Usep dengan iming-iming kalau mereka akan kaya ketika mereka berhasil melipat gandakan uang di bank gaib. Sampai yang ketiga orang ini pun bersedia melakukan ritual. Namun sebelum melakukan ritual, ada salah satu korban yang melanggar perintah dari dukun Usep. Dia berbicara dengan istrinya menjelaskan kalau dia akan melakukan sebuah ritual penggandaan uang supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, di sini ada yang menjelaskan berita simpang siur bahwa dia akan memberikan uang sebesar 200 juta yang akan menjadi 2 miliar. Nah, sang istri yang seperti biasa ya yang tidak terlalu memiliki kekuasaan dalam menentukan kehidupan kedepannya, dia hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik terhadap suaminya. Sampai akhirnya di tanggal 19 Juli gitu ya, 2 bulan setelah kejadian pertama, 3 orang itu pun mendatangi dukun Usep di hari Kamis. Seperti biasa, kejadian-kejadian mistis ini selalu dilakukan di hari atau di malam Jumat mungkin untuk menambah kesan mistik atau kesan magis. Nah, yang berbeda untuk yang 3 orang ini tidak dibawa ke hutan Kampung Cipajar, tempat kelima korban yang sudah dimakamkan atau ditimbun di kuburan. Nah, yang 3 ini dibawa ke hutan Ciburui gitu, masih Cileles dan masih Kabupaten Lebak gitu ya. Nah, jadi berbeda hutan dibawanya ini, yang 3 ini dibawa beda hutan gitu ya. Nah, sama seperti kejadian yang pertama, mereka pun melakukan ritual seperti biasa, dan di tengah-tengah ritual itu mereka disuruh minum air yang sudah dicampur dengan potasium, racun yang sangat ganas ketika diminum oleh makhluk hidup. Nah, seperti biasa mereka pun awal mulanya disuruh menggali kuburan atau menggali lubang. Setelah itu mereka pun melakukan ritual, dan setelah mereka pingsan atau meninggal, dukun Usep pun dengan segera menutup tubuh mereka dengan tanah, sehingga dia pun sudah merasa aman, dia pun pulang dengan membawa uang yang sangat besar. Namun ternyata kejadian ini tidak bisa ditutupi secara lama. Pada tanggal 23 Juli gitu ya, 2007, seorang istri yang pernah mengobrol dengan suaminya, dia pun merasa heran kenapa sampai 3 hari suaminya belum pulang. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk mendatangi kepolisian, meminta pertolongan, melaporkan kejadian kehilangan ditemani oleh anaknya. Polisi yang mendapat laporan itu, mereka pun bergerak dengan cepat. Berbekal dari
keterangan sang pelapor, polisi pun mulai menyusuri atau menyelidiki dukun Usep. Sampai di tanggal 24 Juli gitu, sehari setelah pelaporan, dukun Usep pun dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi dan seperti biasa interogasi tidak akan pernah lama bertahan karena kebohongan tidak ada yang bisa ditutupi. Nah, setelah diinterogasi cukup lama, akhirnya dukun Usep pun mengaku dia sudah membunuh 8 orang. Kejadian yang sangat mengerikan dan memilukan. Akhirnya dukun Usep pun dijadikan tersangka dan dia divonis hukuman mati pada tanggal 10 Maret 2008 di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Karena dukun Usep sudah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 8 orang korbannya. Ia menolak mengajukan banding, kasasi atau gerasi dan menerima putusan tersebut dengan pasrah. Sampai akhirnya di tanggal 18 Juli 2008, 4 bulan setelah keputusan hukuman mati, dukun Usep pun dieksekusi mati pada Jumat malam sekitar pukul 20:30 di kawasan hutan Kecamatan Cimarga, Lebak. Proses eksekusi berlangsung cepat, hanya 4 bulan setelah vonis dijatuhkan. Meskipun dukun Usep terlihat seperti menerima semua keputusan, tapi 8 orang yang sudah meninggal, 8 keluarga yang ditinggalkan tidak bisa kembali lagi. Jadi ini adalah pelajaran buat kita, karena kehidupan itu tidak semuanya kita bisa ikuti. Kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Jangan sampai kita mudah terperdaya atas iming-iming kekayaan instan, karena tidak ada kekayaan yang instan. Kalau ada pun mereka tidak akan memberitahu orang lain. Tidak ada pengusaha yang memberikan resep rahasianya kepada orang lain. Tidak ada koki yang memberikan resep rahasianya terhadap orang lain. Semua mereka miliki untuk kebahagiaan atau kekayaannya tersendiri. Jadi jangan mudah percaya dengan iming-iming kekayaan. Kita harus tetap berjuang, namun harus tetap realistis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita bisa dapat pelajaran yang berharga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload tapi ya nggak direkam. Kenapa ya?